Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala SMA Plus Negeri 17 Palembang, Ibu Hajah Purwi Astuti Kusumasdewi MM. Yang terhormat Ibu Bapak Guru dan pegawai SMA Plus Negeri 17 Palembang, serta yang kami hormati Ibu Bapak, orang tua atau wali peserta didik SMA Plus Negeri 17 Palembang yang pada pagi hari ini kami berharap kita semua dalam keadaan sehat dan kita syukur alhamdulillah bisa mengadakan pertemuan yang bertopik sosialisasi pembelajaran tatap muka pada semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Pada pertemuan kali ini kita nanti akan mengikuti penjelasan-penjelasan baik dari Ibu Kepala Sekolah maupun dari Bapak-Bapak Wakil Kepala Sekolah tentang bagaimana persiapan-persiapan yang sudah dilakukan oleh sekolah dan bagaimana teknis yang nanti akan kita lakukan dalam pembelajaran tatap muka di semester genap nanti. Susunan acara pada pertemuan kali ini, yang pertama nanti kita pembukaan, yang kedua doa yang akan dipimpin oleh Bapak Fitriyedi. Kemudian yang ketiga pengarahan Ibu Kepala Sekolah. Yang keempat pemutaran video tentang aturan atau protokol pembelajaran tatap muka. Kemudian yang kelima penjelasan aturan akademik atau peraturan kurikulum yang nanti kaitannya dengan jadwal siswa dan sebagainya. Yang keenam penjelasan aturan kesiswaan, yaitu tata tertib kesiswaan yang akan disampaikan oleh Bapak Redi Wijaya, dan nanti penjelasan tentang sarana prasarana oleh Pak Alfian yang berkaitan tentang protokol kesehatan atau sarana-sarana yang bisa dipakai di sekolah untuk pembelajaran tatap muka. Dan yang terakhir penutup. Untuk pembukaan, marilah kita ucapkan bersama-sama lafaz basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita lanjutkan ke acara yang kedua, yaitu doa. Kepada Bapak Fitriyedi, kami persilakan untuk memimpin doa secara Islam, dan untuk Ibu Bapak yang beragama lain, kami persilakan untuk berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Kepada Pak Fitriyedi kami persilakan. Bapak Ibu, agar kegiatan kita ini mendapatkan berkah dari Allah SWT, mari kita berdoa. Saya akan memimpin dengan agama Islam, yang beragama lain silakan menyesuaikan. Mari kita awali dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Segala puji kami persembahkan kepadamu ya Allah, karena Engkau telah banyak memberikan nikmat-Mu kepada kami semua, nikmat kesehatan, serta nikmat kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kami dapat melaksanakan kegiatan sosialisasi pembelajaran tatap muka SMA Plus Negeri 17 Palembang ini. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berkahi dan rahmati kegiatan kami ini. Kami sadar ya Allah, sudah lama kami terpisahkan antara kami guru dengan siswa. Di semester 1 ini, kami melaksanakan pembelajaran secara daring. Oleh karena itu ya Allah, pada pagi hari yang berkah ini, kami semua memohon kepadamu ya Allah, beri kami kesempatan untuk melaksanakan pembelajaran secara tatap muka ya Allah di semester 2 nanti. Oleh karena itu ya Allah, Kau angkatlah wabah penyakit virus corona ini dari muka bumi ini, khususnya di Indonesia, khususnya di Sumatera Selatan ini ya Allah, agar kami dapat melaksanakan kewajiban kami sebagaimana yang kami harapkan. Ya Allah, kami sadar begitu banyak kesalahan dan kealpaan kami. Oleh karena itu ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah. Dosa ibu bapak kami, dosa guru-guru kami, dan dosa para pemimpin yang adil ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah semua anak-anak didik kami anak-anak yang soleh dan soleha, anak-anak yang berguna nantinya untuk nusa dan bangsa dan agama. Jadikanlah kami semua yang hadir di kegiatan Zoom meeting ini ya Allah, dalam sosialisasi kegiatan pembelajaran tatap muka ini, menjadi hamba-Mu yang selalu bersyukur atas nikmat yang Kau berikan dan selalu sabar terhadap cobaan yang Kau berikan. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Fitriyadi yang telah memimpin doa kita. Dan kita langsung saja ke acara berikutnya, yaitu pengarahan Ibu Kepala Sekolah untuk itu kami persilakan Ibu Purwi Astuti Kusumastiwi MM menyampaikan pengarahan. Kepada Ibu kami persilakan. Terima kasih Pak Yudi. Pak Yudi minta tolong dikecilin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu wali kelas 12, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa hadir mengikuti walaupun secara virtual, mengikuti sosialisasi pembelajaran tatap muka untuk SMA Negeri 17 Palembang. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga yaumil akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengucapkan terima kasih sebelumnya, dan untuk sosialisasi ini saya disertai oleh tim manajemen SMA Negeri 17 Palembang
Di sini juga hadir Pak Risana sebagai Wakakurikulum, kemudian ada Pak Yudi sebagai Wakahumas, tadi yang sebagai pembawa acara, kemudian ada Pak Redi sebagai Wakil Kesiswaan, kemudian ada Pak Alfian sebagai Wakil Sarana dan Prasarana. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi kita sudah menyaksikan video bagaimana kesan anak-anak dalam pelaksanaan secara daring untuk pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar yang ada di SMA Negeri 17 Palembang. Banyak sekali keluh kesah mereka mengenai pembelajaran secara daring ini, karena mereka tidak bisa bertatap muka secara langsung, tidak bisa berinteraksi dengan teman-temannya, dan tidak bisa berinteraksi dengan guru-gurunya. Karena biasanya mereka selalu atau langsung berbicara kepada gurunya mengenai pelajaran-pelajaran yang tidak mereka mengerti. Tetapi karena kondisi kita masih dalam zona merah untuk Sumatera Selatan atau khususnya untuk Palembang, maka untuk selama 8 bulan ini pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan secara daring atau pembelajaran jarak jauh. Untuk itu di sini pemerintah sudah mengeluarkan surat keputusan bersama dari 4 menteri mengenai bahwa diizinkannya pembelajaran tatap muka untuk semester genap. Kami akan menampilkan PPT mengenai sosialisasi ini. Silakan Indah. Bapak Ibu, terutama untuk kelas 11 ini banyak sekali untuk semester genap ini yang harus kita laksanakan. Sebelum kami melaksanakan sosialisasi ini, kami sudah mengadakan survei untuk kelas 12, kelas 11 dan kelas 10 dan orang tuanya itu banyak sudah memberikan masukan atau memberikan untuk khusus kelas 12 sebanyak 79% sudah mengizinkan bagi anak-anaknya untuk pembelajaran secara tatap muka di SMA Negeri 17 Palembang. Dan ada 21% yang belum mengizinkan anak-anaknya untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Walaupun sudah diizinkan Bapak Ibu, tetap saja orang tua itu harus memberikan izin atau memberikan surat kepada sekolah bahwa anaknya memang sudah diizinkan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Karena itulah makanya kami selalu mengadakan komunikasi antara pihak sekolah dengan orang tua. Kembali ke slide yang pertama tadi, Pak Yudi. Nah, di sini Bapak Ibu sama-sama kita lihat bahwa sudah ada keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun pelajaran 2020-2021 khususnya untuk semester genap. Dan ada juga surat edaran Gubernur Sumsel nomor 420 tahun 2020 tentang penyelenggaraan pembelajaran pada semester genap tahun pelajaran 2020-2021 di masa pandemi COVID-19. Kemudian turun juga ada surat edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel tentang persiapan pembelajaran tatap muka. Untuk itulah kami sudah menyiapkan rambu-rambu mengenai pelaksanaan pembelajaran tatap muka yang nantinya akan kami tampilkan juga. Monggo silakan. Prinsipnya Bapak Ibu, kembali lagi Pak Yudi. Prinsipnya untuk pembelajaran tatap muka ini adalah bahwa kita tetap mempertimbangkan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. Kemudian yang kedua, tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial juga memerlukan pertimbangan dalam pemenuhan layanan pendidikan selama masa pandemi COVID-19. Next.
Nah, ini rambu-rambunya Bapak Ibu bisa baca langsung. Yang pertama, kami harus mendapatkan izin dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk mengadakan pembelajaran secara tatap muka. Tanpa izin dari pemerintah Sumatera Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, kita tidak dapat melaksanakannya. Dan itu pun juga harus seizin dari orang tua siswa. Pembelajaran tatap muka dilaksanakan 2 fase, yaitu ada masa transisi selama 2 bulan pertama dan masa kebiasaan baru. Masa kebiasaan baru dapat dilanjutkan apabila pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tidak mencabut izin pembelajaran tatap muka. Jadi ada 2 pilihan Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu mengizinkan pembelajaran ini akan tetap berlanjut, tetapi apabila Bapak Ibu tidak mengizinkan anaknya untuk belajar secara tatap muka, maka kami juga tidak dapat memaksa putra-putri Bapak Ibu atau Bapak Ibu untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka ini. Kemudian untuk program asrama khusus untuk kelas 10 itu ditiadakan sampai berakhirnya tahun pelajaran 2020-2021. Kemudian meskipun sekolah telah melaksanakan pembelajaran tatap muka, ini tadi Bapak Ibu, orang tua wali itu tetap dapat memilih untuk melanjutkan BDR, belajar dari rumah bagi anaknya. Untuk Bapak Ibu yang masih takut atau tidak mengizinkan anak-anaknya untuk mengikuti pembelajaran tatap muka. Kemudian prosedur pembelajaran tatap muka di sekolah dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang sangat-sangat ketat. Jadi kami tetap mengacu kepada protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Next. Nah, apa saja yang sudah kami siapkan Bapak Ibu? Selama beberapa bulan ini kami sudah, setelah keluarnya surat keputusan bersama 4 menteri, kami juga mempersiapkan kondisi di SMA Negeri 17 Palembang. Terutama yang pertama adalah ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan. Kami sudah menyiapkan untuk toilet, kemudian sarana cuci tangan, sabun dengan perlengkapannya, air juga digunakan secara lancar. Kemudian kami juga mempersiapkan hand sanitizer, kemudian disinfektan untuk pelaksanaan ini. Pada saat sebelum kelas-kelas juga disemprot dengan desinfektan, kemudian setelah anak-anak selesai pun kami juga mempersiapkan untuk penyemprotan ini. Kemudian yang kedua, mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan. Kami bekerja sama dengan puskesmas terdekat di SMA Negeri 17 Palembang. Kemudian juga kami sudah mempersiapkan UKS dengan segala peralatannya. Kami juga sudah mengajukan kepada komite untuk pembelian APD. Jadi siapa tahu nanti kalau misalnya ada anak yang mengalami gejala-gejala demam, kami langsung mempersiapkan semuanya. Dan kami juga melaksanakan MOU dengan puskesmas terdekat. Kemudian kesiapan menerapkan wajib masker untuk poster-poster atau stiker-stiker mengenai wajib masker ataupun aturan-aturan mengenai protokol kesehatan sudah kami persiapkan semuanya. Kemudian memiliki termogan pada saat di pintu gerbang, pada saat anak masuk kami juga sudah mempersiapkan segalanya untuk pengukuran suhu ini. Apabila anak mengalami suhu lebih dari 37, kami tidak memperbolehkan siswa tersebut untuk masuk dan kami persilahkan untuk orang tuanya menjemput dibawa pulang. Kemudian kami juga memiliki pemetaan. Yang pertama, pemetaan warga atau keluarga besar SMA Negeri 17 Palembang yang pertama memiliki komorbid tidak terkontrol atau bisa disebut bahwa komorbid ini adalah memiliki warga yang memiliki penyakit penyerta. Jadi kami memiliki data-datanya secara lengkap. Kemudian
kemudian yang tidak memiliki akses transportasi juga kami catat, kami buat data, kemudian anak-anak atau guru atau keluarga SMA Negeri 17 yang memiliki riwayat perjalanan pun kami data. Kemudian yang paling utama ya Bapak Ibu, yaitu kami harus mendapatkan persetujuan komite sebagai perwakilan orang tua atau wali. Jadi ini yang paling penting Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak mengizinkan, maka pembelajaran tatap muka ini tidak akan dapat berlangsung. Jadi ini yang paling utama. Tetapi Bapak Ibu, di sini kami juga memberikan pandangan bahwa anak-anak kita kelas 12 ini sudah memasuki semester genap dan mereka masih banyak butuh konsultasi dengan para Bapak Ibu guru, terutama juga kepada guru BK yang mengurus bagaimana caranya untuk memasuki SNMPTN atau SBMPTN untuk memilih perguruan tinggi yang mereka inginkan. Jadi putra-putri Bapak Ibu yang kelas 12 ini membutuhkan perhatian khusus dari Bapak Ibu gurunya di SMA Negeri 17 Palembang. Lanjut Pak Yudi. Macet. Oke. Nih Bapak Ibu, pembelajaran tatap muka tetap dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Jadi kondisi kelas ini sudah kita atur, kemudian nanti akan dijelaskan oleh teman-teman saya, ya, wakil baik itu sarana, kurikulum maupun kesiswaan, mengenai kondisi kelas, jadwal pelajaran, perilaku wajib yang harus dilakukan oleh anak-anak kita. Di sini bahwa kelas jarak itu minimal 1,5 meter, jumlah maksimal itu 18 orang dalam satu kelas. Ini sudah kita atur sedemikian rupa. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir. Kemudian sistem bergiliran rombongan belajar pun sudah kita atur. Kemudian pemakaian masker, kami juga di sekolah menyiapkan masker untuk anak Bapak Ibu. Kemudian cuci tangan, menjaga jarak, menerapkan etika batuk atau bersin pun sudah kami buat stiker atau posternya di sekolah. Jadi untuk aturan-aturan yang menerapkan protokol kesehatan itu tetap kami ikuti. Lanjut Pak Yudi. Kantin Bapak Ibu ini tidak kami buka, tidak diperbolehkan selama 2 bulan pertama. Nanti kita lihat kondisinya, kalau misalnya kondisinya pembelajaran tatap muka ini berlanjut, maka setelah 2 bulan kantin ini dibuka sehingga Bapak Ibu tidak perlu lagi membawa makanan, anak Bapak Ibu tidak perlu lagi membawa makanan dari rumah. Kemudian kegiatan olahraga tidak diperbolehkan. Pembelajaran selain KBM itu tidak diperbolehkan juga. Kemudian pembelajaran di luar lingkungan satuan pendidikan diperbolehkan dengan protokol kesehatan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa melihat video secara langsung di SMA Negeri 17 untuk masa-masa pembelajaran tatap muka. Mari sama-sama kita lihat Bapak Ibu. Terima kasih Pak Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, Ibu Kepala Sekolah, teman-teman wakil kepala sekolah, dan rekan guru. Di penjelasan di awal sudah disampaikan bagaimana kebiasaan baru kita untuk insya Allah nanti pada saat pembelajaran tatap muka dilaksanakan, bisa kita laksanakan dengan baik. Secara teknis, kami dari kurikulum akan membagi, yang pertama adalah alokasi waktu dan sebaran waktu di masa pandemi ini, di mana durasi yang diizinkan adalah
kisaran antara 30 sampai 45 menit. Jadi karena kita menggunakan sebaran atau kegiatan jam full day atau 5 hari kerja atau 5 hari KBM, maka jumlah jam setelah kita sebar, kita gunakan durasi 30 menit untuk satu mata pelajaran, kemudian istirahat hanya 20 menit karena istirahat juga tidak dibolehkan anak ke kantin dan kantin tidak dibolehkan buka. Untuk sebarannya Bapak Ibu, Senin, Selasa, Rabu kita ada 10 jam. Ini masing-masing kita alokasikan 30 menit. Jadi total waktu dalam 3 hari adalah 30 jam. Kemudian khusus di hari Kamis itu kita hanya mengalokasikan 8 jam. Ya, 8 jam berarti totalnya sudah 38 jam, sedangkan 2 jam ini ada kegiatan kesiswaan. Kalau di masa normal, kegiatan kesiswaan ini diisi dengan kegiatan ekskul, tetapi mungkin nanti di bidang kesiswaan akan memberikan kegiatan yang sifatnya tidak bertolak belakang dengan protokol kesehatan. Karena ekskul wajib kepramukaan itu tetap menjadi syarat utama kenaikan kelas dan kelulusan juga. Di hari Jumat kita hanya 6 jam, di mana di jam awal itu kita tetap melaksanakan alokasi waktu untuk senam bagi guru, dan ada juga kegiatan-kegiatan kerohanian secara virtual oleh kesiswaan dari pukul 7 sampai pukul 8. Kemudian ada istirahat satu kali 20 menit dan berakhir pukul ini, salah Bapak Ibu ya, nanti waktunya ini betul 11.20 ya, 11.20 menjelang Jumat ya, menjelang Jumat. Jadi total adalah 44 jam sesuai dengan standar kurikulum. Jadi untuk 3 hari, saya ulangi Bapak Ibu, untuk 3 hari, Senin, Selasa, Rabu, kita selesai KBM pukul 12.20, kemudian hari Kamis, KBM selesai 11.20, kemudian ada kegiatan kesiswaan sampai 12.20. Hari Jumat itu selesai di 11.20. Nah, ini berlaku untuk sebaran tatap muka. Jadi nanti karena kita hanya memaksimalkannya 50%, maka sisanya yang 50% akan dilaksanakan secara daring. Kemudian selanjutnya untuk pembagian minggu, kita membagi kegiatan siswa ini berdasarkan nomor absen supaya adil Bapak Ibu ya. Kalau kita potong 1 sampai 18, kemudian 19 ke 36, nanti kasihan yang teman-teman yang di kelompok tertentu. Jadi akan lebih adil kalau kita gunakan sistem absen ganjil genap. Nah, ini minggu-minggunya sudah kami kelompokkan berdasarkan kalender akademik sekolah dan kalender pendidikan. Jadi nanti akan kami share di grup anak-anak Bapak Ibu untuk yang lebih jelasnya. Jadi di sini ada absen ganjil tetap muka, absen genapnya daring, dan seterusnya. Di minggu tertentu nanti ada penilaian harian, itu dilaksanakan secara online, demikian juga PHB. Nah, catatannya Bapak Ibu, peserta didik yang tidak mendapatkan izin KBM tatap muka dari orang tua dapat mengikuti KBM daring. Artinya, seandainya nomor absen anak Bapak Ibu itu termasuk di kegiatan tatap muka, tetapi tidak diizinkan, jadi otomatis saat itu juga ngikut ke pembelajaran daring. Kemudian KBM yang daring itu dilaksanakan di saat yang sama dengan pelaksanaan tatap muka. Artinya bisa saja
dilakukan di waktu yang bersamaan menggunakan Zoom, sebagian Zoom dari rumah, sebagian tetap muka di kelas. Tetapi bisa juga dilakukan melalui LMS atau pembelajaran KBM online. Bisa menggunakan Schoology, Google Classroom yang selama ini digunakan. Ini bisa saja dilaksanakan mungkin setelah pembelajaran tatap muka. Jadi bisa saja guru nanti melaksanakannya di atas jam 12 seperti itu. Atau bisa juga gurunya melaksanakan di waktu yang sama. Ini fleksibel Bapak Ibu, nanti tergantung gurunya. Bisa juga dilaksanakan menggunakan online mandiri berupa tugas-tugas, misalnya melaksanakan mengirimkan file tugas dan sebagainya melalui WA dan YouTube dan sebagainya. Ini yang jenisnya daring. Artinya di minggu tersebut siswa yang bernomor absen ganjil maupun bernomor absen genap itu akan mendapatkan materi yang sama, hanya teknisnya yang berbeda, sehingga tidak ada pengulangan materi di minggu berikutnya. Demikian Bapak Ibu untuk pembagian pelaksanaan KBM-nya. Berikutnya yang harus kami atur juga adalah lokasi atau denah. Untuk mengurangi resiko supaya tidak berpindah-pindah, yang seharusnya SMA 17 ini menerapkan moving class, maka di kondisi sekarang kita gunakan kelas mantap istilahnya, atau kelas tetap. Jadi pengelompokannya untuk kelas 10 kita alokasikan atau kita kelompokkan di gedung D Bapak Ibu. Gedung D itu 10.1, 2, 3, 4 terus sampai 10.9. Nah, di sini ada kelas 12 karena kelas 12 umumnya dari penempatan di awal itu selalu di area paling bawah. Jadi 12.1 ada di D12, 12.2 D13 dan 12.3 di D14. Kemudian 12.4 di E11, 12.5 E12 dan seterusnya sampai 12.9 di F. Kemudian di zona A, Mbak Indah, tolong zona A, slide selanjutnya. Mbak Indah, slide selanjutnya. Ini sudah. Nah, ini untuk zona A. Bapak Ibu, ada 2 kelas IPS yang memerlukan ruangan sehingga kami tempatkan terpisah dari kelas 11 ya. Jadi ada 2 kelas ini yang kelas 12. Di sini area tangga, jadi nanti anak bisa masuk lewat sini. 12.10 dan 12.11. Kemudian di area ini adalah kelas 11, mulai dari 11.1 bagian atas sampai ke 11.10 di lantai 2 paling kanan. Sedangkan di bagian bawah ini adalah semuanya lab. Di sini area tangga sebelah kanan bisa dimanfaatkan untuk sirkulasi arus jalur masuk siswa kelas 11, kemudian keluar di sini, atau bisa juga sebaliknya, nanti akan dijelaskan oleh Pak Alfian menggunakan arah tanda panah nanti. Jadi di area sini ada tangga dan di area sini juga ada tangga. Untuk jadwal lengkapnya nanti akan kami kirimkan melalui grup untuk siswa. Jadi nanti akan kami share jadwal pelajarannya. Untuk alokasi waktu sudah saya jelaskan di awal, kemudian pembagian kelompok nomor absen, kemudian penempatan ruangan. Jadi teknisnya seperti itu yang bisa kami siapkan untuk menghadapi masa transisi normal ini dari bidang kurikulum. Terima kasih Pak Yudi, silakan untuk tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kepada Bapak Risyana yang telah menjelaskan tentang
jadwal, denah, dan sebagainya yang berkaitan dengan kurikulum. Untuk selanjutnya, kita dengarkan penjelasan dari Bapak Reddy Wijaya sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan yang akan menjelaskan tentang aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh siswa dalam pembelajaran tatap muka. Untuk itu kepada Bapak Reddy Wijaya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Wakil-Wakil Kepala Sekolah, orang tua murid yang ikut bergabung dalam acara kita pada pagi hari ini. Saya dari kesiswaan akan menjelaskan mengenai peraturan yang harus dipatuhi oleh siswa-siswi kita di dalam mengikuti program atau kegiatan tatap muka, pembelajaran tatap muka di masa pandemi COVID-19. Bapak Ibu, barangkali peraturan untuk kesiswaan ini hanyalah berupa pengingatan kembali kepada Bapak Ibu, karena kita tahu bahwa anak-anak kita hampir 1 tahun sudah tidak bertatap muka, dan barangkali ada aturan-aturan dari sekolah ini yang sudah terlupakan. Peraturan-peraturan bidang kesiswaan yang pertama itu adalah dalam pembelajaran tatap muka, siswa tetap mengenakan pakaian seragam yang sesuai dengan aturan atau tata tertib sekolah. Jadi anak-anak harus tetap memakai pakaian seragam sekolah. Yang kedua, pakaian sekolah yang mereka kenakan juga harus dilengkapi dengan deposit, dasi, lokasi, dan nama, kecuali untuk pakaian muslim. Kemudian baju harus dimasukkan ke dalam celana atau rok dan terlihat ikat pinggangnya. Jadi mereka harus menggunakan ikat pinggang. Kancing baju harus terpasang dengan sempurna dan memakai kaos kaki warna putih terlihat 15 cm di atas pergelangan kaki. Menggunakan sepatu pantofel berwarna hitam dan polos, baik warna maupun bentuknya, serta harus digunakan secara sempurna dan tidak boleh diinjak bagian belakangnya. Bapak Ibu, anak-anak kita ini kadang-kadang memakai sepatu, tapi bagian belakangnya itu tidak dikenakan dengan baik, malah diinjak-injak. Ya. Kemudian semua peserta didik dilarang berkuku panjang, mengecat rambut dan kuku, serta bertatu. Nah, ini untuk peserta didik laki-laki ini, panjang celana yaitu sampai menutupi mata kaki dan longgar, serta bagian bawahnya tidak menguncut. Lebar minimal itu 18 cm. Celana dan lengan baju tidak digulung. Celana tidak sobek dan tidak diganti cutbray atau baggy. Jadi modelnya itu bukan model cutbray atau model baggy. Peserta laki-laki tidak berambut panjang atau tidak gundul, tidak dikuncir, dan tidak memakai kalung, anting, gelang, baik dari emas, plastik, kayu, dan lain-lain. Nah, ini yang paling banyak terjadi pada anak-anak kita, terutama yang laki-laki, itu rambutnya sangat panjang sekali. Bapak Ibu, tolong ini diingatkan kembali, karena nanti pada hari pertama masuk sekolah, kita akan melakukan razia terhadap rambut yang panjang ini. Di depan gerbang sekolah, kami dari pihak siswaan akan mencoba untuk mengaktifkan kembali rambut yang panjang pada anak-anak laki-laki. Jadi kita akan lakukan pengguntingan. Kemudian ukuran rambut, nah ini aturannya, peserta didik laki-laki yaitu 1 cm di bagian belakang dan samping kepala, serta 2 cm di bagian atas kepala. Ini yang kita berlakukan. Sedangkan untuk peserta didik perempuan, panjang bawahan sampai menutupi mata kaki dan tidak sempit. Bagi yang berjilbab, warna jilbab disesuaikan dengan warna baju, dan itu sudah mendapat bagian atau pembagian dari sekolah pada waktu mereka masuk ke SMA 17 pertama kali. Tidak memakai perhiasan atau aksesoris yang mencolok, tidak menggunakan make up yang berlebihan, dan lengan baju tidak perlu.
Ini aturan-aturan yang akan kita berlakukan pada siswa-siswi kita untuk menjaga ketertiban dan kelancaran dalam proses pembelajaran tatap muka, sehingga apa yang kita harapkan dapat tercapai. Bapak Ibu, selain itu saya ingatkan kembali bagi siswa-siswi kita untuk membawa bekal sendiri. Ini perlu karena sekolah atau kantin sekolah itu ditutup selama masa transisi selama 2 bulan. Dan marilah kita selalu mengingatkan putra-putri kita untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan ketat. Itu saja Pak Yudi yang bisa saya sampaikan dari kesiswaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Reddy yang telah menjelaskan tentang aturan kesiswaan. Berikutnya kita akan mendengarkan penjelasan tentang penggunaan sarana prasarana di sekolah yang sesuai dengan standar protokol kesehatan agar nanti peserta didik yang menjalankan pembelajaran tatap muka itu tidak sembrono dalam menggunakan sarana prasarana yang ada di sekolah sehingga bisa mengakibatkan hal-hal yang kurang baik dalam masa pandemi COVID-19 ini. Untuk itu kepada Bapak Alfian kami persilakan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan sarana. Baik, terima kasih Pak Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara khusus sebenarnya sudah disampaikan oleh teman-teman sebelumnya, baik oleh Ibu Kepala Sekolah maupun oleh para wakil. Tetapi kami dari tim Saranas juga memberikan persiapan khusus untuk melengkapi apa-apa yang tadi telah disampaikan oleh pihak kurikulum dan kesiswaan. Yang pertama, dari sarana kami menyiapkan pemeriksaan suhu tubuh, terutama mulai dari gerbang kedatangan. Kami yakin kalau dari rumah sampai ke gerbang sekolah, orang tua sudah sangat siap, sangat memaklumi apa yang harus disiapkan terhadap persiapan anak-anak kita untuk belajar di sekolah. Nanti di gerbang sekolah, tim sekolah akan memeriksa secara menyeluruh kepada setiap siswa, terutama suhu tubuh dan tanda-tanda kesehatan yang berhubungan dengan COVID. Kita harus meyakinkan bahwa anak-anak kita yang diizinkan ke sekolah dalam kondisi yang sehat. Kemudian harus memastikan juga nanti tim di gerbang utama bahwa anak-anak sudah menggunakan masker sesuai dengan protokol kesehatan. Untuk area luar kelas, kami telah menyiapkan pertama bersama tim Humas memasang stiker himbauan dan petunjuk dalam masa pandemi COVID-19. Kemudian tim secara berkala akan melakukan penyemprotan disinfektan sebelum sekolah dibuka dan setelah proses belajar mengajar dilaksanakan di hari belajar. Kemudian kami juga akan memasang tanda 1 jalur di koridor gedung-gedung kelas supaya nanti jelas mana arah untuk naik di tangga, kemudian mana arah untuk turun, kemudian juga di koridor mana arah untuk ke bagian dalam dan ke bagian luar, sehingga tidak terjadi penumpukan atau bertabrakan sesuai petunjuk yang disampaikan oleh kepala sekolah di bagian awal tadi. Kemudian kami juga memberikan tanda batas antrian
serta tanda panah untuk masuk dan keluar kelas supaya mudah pengaturannya. Kemudian untuk di masjid juga kita berikan tanda supaya nanti pada saat anak-anak melakukan sholat secara berjamaah tetap sesuai dengan protokol. Kemudian kita juga memberikan tanda larangan dan batasan, terutama di tempat-tempat duduk yang ada di luar kelas. Kemudian kita juga akan memberikan tanda khusus untuk siswa-siswi kita yang membawa kendaraan roda 2, tanda parkir, supaya nanti parkirnya tidak terlalu berdempetan. Untuk di dalam kelas, kita pertama menyediakan meja dan kursi hanya 50% kapasitas kelas. Nanti akan kita siapkan maksimum 18 set meja dan kursi. Kemudian di setiap kelas akan kita siapkan tempat cuci tangan beserta sabun. Kemudian di dalam kelas juga akan kita sediakan hand sanitizer. Insya Allah akan kita gunakan yang sensor sehingga nanti anak-anak tidak perlu lagi menekan atau menyentuh hand sanitizer-nya. Tetapi kami juga tetap menyarankan, karena hand sanitizer hanya kita sediakan di dalam ruangan, di dalam kelas, maka siswa tetap membawa secara mandiri apabila nanti berada di luar kelas. Karena untuk di luar kelas kita hanya menyediakan tempat cuci tangan. Kira-kira itu yang kami siapkan untuk persiapan kita menghadapi tatap muka di semester genap nanti. Sambil jalan nanti akan kita tambahkan jika ada kekurangan. Itu yang dapat kami sampaikan dan laporkan. Selanjutnya kami kembalikan ke Pak Yudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.